Tolong izinkan saya, Pak, untuk bisa menghadiri acara pernikahan anak saya. Pak Alek masih menjalani masa hukuman di sini. Kami nggak bisa mengabulkan permintaan Bapak untuk keluar rutan. Saya mohon, Pak. Saya ingin sekali untuk hadir di acara bahagianya. Tolong saya, Pak. Sebaiknya Bapak lupakan keinginan Bapak, karena itu hal yang mustahil. Ini konsekuensi yang harus Bapak jalani atas kesalahan Bapak dulu. Pak, saya minta tolong sama Bapak. Izinkan saya sekali ini. Sebentar saja, Pak. Walaupun cuma 10 menit. Selama ini saya sudah patuh dan bersikap baik menjalani hukuman saya. Saya mohon Bapak bisa mempertimbangkan kembali permintaan saya, Pak. Maaf Pak, tidak bisa. Pak, tolong saya, Pak. Maura, Vito, kamu nggak apa-apa? I'm really messed up. You know that. Aku benar-benar minta maaf sama kalian semua atas perbuatan aku selama ini. Terutama kamu, Pangeran. I'm sorry. Aku tahu kamu pasti kecewa sama aku, Put. Kamu pasti malu punya kakak seperti aku. Ya, wajar semua orang mau ninggalin aku dan kecewa sama aku. Nggak akan ada yang ninggalin kamu, Vito. Selama kamu bener-bener sesalin apa yang kamu lakuin. Aku benar-benar menyesal, Put. Selama ini aku dendam ke orang yang salah. Maafin aku. Lo pikir gue bisa segampang itu percaya sama air mata palsu lo? Kamu jangan mau percaya, Put. Palingan itu cuma sandiwara dia aja. Dia gak beneran nyesel. Mama pasti nggak tenang dari sana kalau lihat kita berdua nggak akur. Aku maafin kamu kok, Vito. Karena aku mau juga mama bahagia. Makasih ya, Put. Aku janji aku akan lupain dendam aku. I will let it go. Mama pasti bahagia di sana. Dan sekarang waktunya kita untuk mikirin kebahagiaan kita juga. Aku sama Pangeran sebentar lagi menikah. Itu adalah kebahagiaan aku. Kamu juga harus mikirin kebahagiaan kamu ya. Sama Maura. Kayaknya itu nggak akan terjadi. Kenapa? She's gonna leave me. Bener, Maura. Maura, please ya kamu jangan pergi. Kamu di sini aja, Vito itu butuh kamu. Kamu janji ya temenin Vito di sini. Please Maura jangan pergi. What a small world. Bisa-bisanya ya tadi kita ketemu Rizky. Aku sampai sekarang masih deg-degan loh. Ya udah, hey, kamu gak usah pikirin dong. You made your point. Kamu udah sampein semua ke dia. Dan sekarang kamu udah di rumah. Jadi sekarang kamu harus senang ya. Jadi kalian berdua baru ketemu Rizky? Tante. Terus kalian gak diapa-apain kan sama Rizky? Atau kamu diancam lagi, Mel? Ya enggak sih Bu, kita nggak diapa-apain. Tapi mungkin kalau misalnya Pangeran sama Putri cari masalah lagi sama Rizky, yang kena imbasnya bakal aku sama Tristan. Mel, please. Kenapa? Emang itu faktanya kok, emang aku salah? Bi? Iya, Non? Bi, itu spray buat siapa ya?
buat di kamarnya Non Putri, Non. Soalnya Non Putri katanya mau tinggal sini lagi, makanya mau diganti spraynya. Putri? Iya. Bu, kenapa Putri balik lagi ke rumah ini? Kan aku udah bilang berkali-kali sama ibu kalau misalnya aku nggak mau Putri balik lagi. Kenapa ibu izinin? Mel, yang mau Putri balik tinggal di sini bukan ibu, tapi Pipi. Jadi kalau kamu mau protes, protes aja ke Pipi langsung. Aku nggak tahan sama sikap kamu hari ini. Tristan! 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 Kamu kemana sih? Aku udah nggak tahan ya sama sikap kamu. Tadi siang aku udah ingetin kamu di kafe untuk tahan emosi kamu. Tapi sekarang kamu lakuin lagi. Menurut aku kebencian kamu sama Putri itu nggak masuk akal, Mel. Kamu bilang apa? Aku nggak masuk akal. Jelas-jelas Putri sama Pangeran itu suka bikin masalah dan kita kena imbasnya. Kamu selalu begitu. Selalu. Setiap ada masalah dalam hidup kamu, kamu selalu salahkan orang lain. Dan buat aku, Mel, itu sangat kekanak-kanakan. Kamu bilang aku childish. Putri sahabat aku, Mel. Aku nggak mungkin menikahi wanita yang membenci sahabat aku sendiri. Ya kenapa sih kamu harus ngomong kayak gitu? Aku cuma nggak mau masalah Putri sama Pangeran bikin kita terpisah lagi. Stop being paranoid, Mel. Please. Aku mohon sekarang kamu buang semua kebencian kamu sama Putri. Aku nggak tahu apa aku bisa hilangin kebencian ini. Tapi sekarang aku harus bisa redam emosiku di depan Tristan. Aku nggak mau Tristan marah, apalagi sampai ragu untuk nikah sama aku. Aku emang kelewatan sama Putri. Aku minta maaf ya Tristan. Aku udah kelewatan. Aku mohon banget sama kamu jangan marah sama aku lagi ya. Please. Oke? Maafin aku ya. Tristan, masih banyak banget yang harus kita omongin soal pernikahan kita. Jadi kita nggak usah pusing mikirin ini. Oke? Yep. Ayo, Nar. Yep. Sebenarnya ini mau ngapain sih? Mau ngapain coba? Sayang, aku mau ngajak kamu ngelihat bintang-bintang. Sayang, coba kamu lihat. Kamu lihat gak yang di atas itu? Itu namanya rasi Orion yang bentuknya kayak orang lagi megang pedang sama megang perisai. Oh iya, aku lihat. Nah, kalau yang sebelahnya itu namanya Aquila. Aquila itu punya bintang yang terang banget namanya Altair. Dan Altair itu jaraknya nggak terlalu jauh dari bumi. Makanya coba kamu lihat. Kamu bisa lihat bintang Altair pakai mata telanjang. Aku baru tahu ternyata kamu itu ahli astronomi juga ya. Jelas. Kamu tahu nggak? Ada beberapa orang yang bisa coba ramal aku. Oke, sebentar. Aku tanya dulu ke Orion ya. Orion bilang, sebentar lagi seorang putri cantik usus goreng akan menikah dengan pangeran yang sangat tampan. Terus apa lagi katanya? Apa itu Orion? Orion bilang, ketampanannya nggak akan ada yang bisa menandingi. Terus Orion bilang, sebentar lagi putri cantik dan pangeran tampan akan berdansa di bawah bintang-bintang.
Sayang, Orion tadi bisikin aku, dia nanya, kamu mau nggak nari sama aku malam ini? Sayang, Orion juga bisikin sama aku, dia nanya, kamu mau nggak makan malam sama laki-laki itu malam hari ini? Selamat makan Putri Usus Goreng. Selamat makan Pangeran Batu Bata. Aku suapin ya. Aku suapin kamu juga ya. Ini kan kesukaan kamu.